Shalom, salam podcast Expo CCM 116. Kita akan belajar tentang apa itu gerakan reformasi Cluny. Seorang adipati muda abad pertengahan bernama William dari Aquitaine mendirikan biara Cluny pada tahun 910 Masehi di Burgundy, Prancis. Biara Cluny pada awalnya bukanlah sebuah badan reformasi tetapi hanya sebuah biara lain yang disetujui oleh Paus dan mengikuti aturan Santa Benedictus dan Undang-Undang Benedictus dari Aniane. Para biarawan di Cluny menekankan ketepatan liturgi doa harian dan jadwal ritual. Mereka mempopulerkan nyanyian Gregorian, mempelopori Opus Dei atau karya Tuhan, dan menekankan kehidupan monastik ke dalam kerja kasar dan pengejaran intelektual. Disiplin mereka segera menjadi gerakan reformasi karena membahas kepatuhan yang malas terhadap aturan Benediktin. Para biarawan Cluny mengintensikan devosi kepada Maria dan sangat menghargai jam-jam liturgi, Lauds, Terce, Verpes, Vesper, Matins, dan lain-lain. Mereka menyanyikan mazmur, mengantar prosesi, dan terutama merayakan misa kudus. Bagi para biarawan, semuanya disatukan oleh musik dan arsitektur sakral. Mereka percaya bahwa ini berkontribusi pada ritus dan ritual gereja dan berpartisipasi aktif dalam irama surga itu sendiri. Ketegasan seperti itu memberikan insentif untuk melawan tiga penyalahgunaan besar yang menimpa gereja pada saat itu. Simoni, pembelian atau penjualan jabatan gereja, penobatan awam, pengangkatan uskup dan kepala biara oleh raja dan tuan tanah feodal, dan imoralitas di antara pendeta reformasi Cluny, juga disebut reformasi Cluniak, dipimpin oleh kepala biara Berno, gubernur pertama biara dan pendukung reformasi monastik. Pembaharuan spiritual yang didorong oleh reformasi Cluny mengarah pada pembentukan ordo sipil. Dalam sistem Cluny, biara akan bergantung pada pertanian satelit lokal yang disebut dengan doyennes, yang dikelola oleh saudara awam atau konversi. Para saudara memasok biara mirip dengan bagaimana di bawah feodalisme para petani menyediakannya bagi raja. Biara menunjuk kepala departemen untuk melayaninya di bawah kepala biara. Sakristan mengawasi gereja dari perabotan liturgi, bendahara menangani uang dan pembelian, kepala gudang mengelola persediaan makanan dan mengurus asrama, dan pembeli sedekah mengawasi distribusi makanan surplus dan menghibur tamu bangsawan yang mungkin berkunjung. Kepala biara kedua Cluny, Odo, membawa gerakan reformasi lebih jauh. Odo berusaha menyebarkan reformasi ke tempat lain dengan Cluny sebagai pusatnya. Tak lama kemudian uskup lain meminta Odo untuk mereformasi gereja dan biara mereka sendiri. Odo akan setuju dengan syarat bahwa gereja dan biara direformasi akan berada di bawah otoritas Cluny. Setelah direformasi, sebuah biara akan diperintah oleh seorang prior, bukan seorang abbas. Para prior itu akan berkomitmen pada otoritas kepala biara Cluny dan bukan penguasa feodal setempat. Pada waktunya, inisiatif reformasi menyebar ke seluruh Eropa Barat. Gelombang besar reformasi Cluny membawa perhatian yang lebih besar kembali kepada individu dan kebaikan utama perdamaian. Reformasi Cluny merupakan benih-benih pemberontakan feodalisme dan perubahan masyarakat selamanya. Cluny mendirikan sekolah untuk anak-anak, yayasan, dan perpustakaan, dan juga skriptoria untuk produksi buku. Tempat itu menjadi pusat kegiatan ilmiah, pelestarian teks kuno, filsafat, seni liberal, serta model kerja spiritual dan fisik yang teratur. Kepala biara terakhir Cluny yang terkait dengan gerakan reformasi adalah Hux, yang meninggal tahun 1109. Selama 200 tahun reformasi Cluny membantu membentuk kembali masyarakat feodal dan mengingatkan umat Katolik tentang tujuan gereja. Itulah pemahaman tentang apa itu gerakan reformasi Cluny.